Tulis aja surat Saba ayat 22 gitu aja. Nah, nanti ibu bisa lihat di Quran. Tapi kalau hadis ibu kan nggak bisa ngeliat hadis di rumah kan. Kalau Quran semuanya punya kan. Nah, ibu yang dilihat apanya? Terjemahannya bu ya. Baik. Dan mereka tidak mempunyai suatu saham pun bu ya dalam menciptakan langit dan bumi bu ya. Dan sekali-kali tidak ada antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Nah ini ibu ya, dari ini bu ya, surat Al-A'raf juga belum ya? Al-A'raf udah 180? Belum. Oh ya udah, berarti Al-A'raf dulu ya. Berarti Al-A'raf dulu. Sampai ditulis. Dulu. Sebelum Al-Hijriyah itu surah Toha bu, surah Toha 75. Iya, terus Al-Hijr 99. Surat Toha ayat 5 udah ya? Udah. Toha 75 bu. 75. Surat Toha 75. Saya itu ibu kalau buku ini suka ini bu. Kalau Al-Quran kan ada ayatnya, ada suratnya gitu ya. Ayat. Surat Toha bu ya? Sebelumnya iya 75. Surat Toha 75. Udah itu? Udah. Dari keimanan seseorang yang membuat orang. Udah ya? Surat Toha bu ya? Baik. Surat Toha ayat 75 bu ya. Udah dikaji belum? Udah. Oh udah ya? Itu udah bu, udah. Berarti Duluan Toha sama surat Takwir ya 2829 ya? Belum. orang nggak masuk. Kayaknya katanya dulu pernah. Iya. Soalnya Al-Hijr udah. Ya udah nggak apa-apa, ngulang biar tambah pinter bu ya. Jadi surat apa tadi bu? Al-Hijr. At-Takwir sekarang bu ya. At-Takwir 2829 bu ya. Enggak, At-Takwir belum kan? At-Takwir. Belum. Udah belum? Belum kan? At-Takwir 29 udah. Udah. Iya. Udah. Al-Bayyinah ayat 5 udah. Al-Bayyinah yang itu sama belum ya? Belum ya? Ya udah. Bayyinah sholatnya aja bu ya? Al-Bayyinah. Bukan. Al-Bayyinah belum ada lagi. Ya belum ya. Ya udah baik bu ya. Baik ibu. Saya baca dari At-Takwir dulu bu ya. Baik, At-Takwirnya 2829 bu ya. Saya baca aja bu ya. Tapi udah ada catatan di situ. Udah baik. Yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus bu ya. Udah belum? Ayo, udah belum? Kalau bilang udah, At-Takwirnya 2829 bacaannya itu bukan. Ini orang yang 29. Yang nulis di sini 29. At-Takwir. Iya. 28. Ibu. 2829. 29 aja bu. Berarti 28-nya menjagamu itu. Takwir. Menjagamu. Perintahnya orang yang beriman dan bertakwa. Ya udah saya baca ini At-Takwir dulu bu ya 2829. Baik ibu. Yaitu bu ya. Siapa di antara kamu yang mau mempunyai jalan yang lurus? At-Takwir bu ya. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah bu ya. Tuhan semesta alam. Begini bu ya. Kan sebelum At-Takwir itu kan manusia itu kan punya pilihan bu ya. Manusia punya pilihan gitu ya. Saya contohkan ini. Saya contohkannya saya juga pelajaran ini dapat dari Ustaz Pak Afif ya, Pak Afif Hamka ya, waktu saya kursus di Al-Azhar. Pak Afif mencontohkannya begini bu ya. Kan manusia itu punya pilihan. Nah, manusia punya pilihan kan. Nah, contohnya ini saya niruin Pak Afif ya, Pak Afif Hamka bu ya. Ibu nih mau ngaji ya. Kan jilbab itu ibu banyak kan di lemari ya. Nah, ibu pilih kan. Nah, terus ibu yang menentukan kan. Nah, ibu maunya yang hitam umpamanya. Ibu ambil kan yang hitam kan. Pilihan siapa? Saya. Nah, yang menentukan siapa? Nah, itu
Jadi yang menentukan siapa? Oh. Nah, sekarang di sini, sekarang tinggal ayatnya, Bu ya. Ayatnya begini, Bu ya. Bagi siapa, Bu ya, di antara kamu mau menempuh jalan yang lurus, Ibu mau ke sini menempuh jalan lurus bukan? Iya. Ya. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu. Dengerin nih, Bu ya. Ibu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu. Ibu tidak akan bisa menempuh ke sini, Bu ya, kecuali ada izin dari Allah. Itu. Kan gitu. Ibu kan punya pilihan kan mau ke sini. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, Ibu nggak nyampe ke sini. Kan Ibu juga ngaji mau ke sini kan pilihan kan? Berangkat enggak kan pilihan kan? Kayak tadi, Ibu mau ngaji, jilbabnya warnanya banyak, Ibu pilihan Ibu hitam, gitu umpamanya. Pilihan siapa? Yang menentukan siapa? Nah itu. Nah, jadi di sini ayatnya, Bu ya. Ayat surat apa? At-Takwir. Ayat 28 29, Bu ya. Jadi Ibu, walaupun Ibu kekeh pengen ke sini gitu, Bu ya. Nah, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan ini, jalan ke sini gitu, Bu ya. Kecuali apabila dikehendaki Allah gitu. Ya, Ibu datang ke sini ini, Bu ya, karena Allah berkehendak Ibu datang ke sini. Gitu. Tadi kan Ibu ada pilihan di rumah. Ngaji enggak, berangkat enggak, kan gitu. Saya mah udah tahu. Saya aja ya. Ya iya, saya mah udah tahu Ibu mau ngaji itu. Sampai nungguin. Mau ngaji itu Ibu tuh ada pilihan ya. Iya, ada pilihan kan? Iya, tapi Allah menghendaki Ibu ke sini. Ya, jadi pilihan Allah, Bu ya, Allah menghendaki Ibu datang ke sini. Ini ayatnya, Bu ya, gitu. Jadi walaupun Ibu sampai kok pengen banget gitu ya, tapi kalau Allah tidak menghendaki, Ibu tidak akan sampai sini, gitu. Ya itu yang kemarin saya bilang, orang ada lowongan di Soto, kenapa nggak mau? Mau saya bawa sini. Paham, Bu ya? Tangan berobat ada yang nolongin. Gitu. Usaha apapun Ibu, Bu ya, kalau tidak dikehendaki oleh Allah, Ibu tidak akan bisa. Itu kecuali ada kehendak dari Allah. Mana ayatnya? At-Takwir ayat 28 29. Paham, Bu ya? Pernah saya sampaikan juga, Bu ya. Ibu mau jalan di sini jalan yang kokoh, Bu ya. Nah, di sini jalan yang rapuh. Tapi Ibu pengen cepet nyampe Ibu pilihan kan Ibu kan? Pilihannya apa? Menempuh jalan yang rapuh. Itu ya. Itu pilihan Ibu kan? Nah, pilihan Ibu kan? Nah, tapi Bu ya, jadi pilihan Ibu tuh nggak selamat gitu, Bu ya. Kenapa? Karena ada jembatan yang kokoh, Ibu milih jembatan yang rapuh. Kenapa? Karena ngambil deketnya gitu ya. Nah, terus jembatan itu roboh, Ibu ngejebur ke kali, gitu. Jalannya itu kehendak siapa? Ibu menempuh jalan yang jembatan rusak itu kehendak siapa? Kehendak Ibu sendiri kan? Nah, ketentuan Allah apa? Jatuh kan? Ya iya, itu jatuhnya itu ketentuan Allah. Itu kenapa? Karena ibunya nggak nurut. Karena ibunya milihnya salah. Itu contohnya, Bu ya. Jadi semua juga, Bu ya, pelajaran di Al-Quran itu untuk kita, Bu ya. Dan kita mengambil contohnya juga mudah gitu, Bu ya. Mengambil contohnya juga mudah. Nah, paham, Bu ya? Nah, jadi begitu, Bu ya. Ya, sekehendak apapun di sini apa kata Allah? Ibu kan siapa di antara kamu? Katakanlah Ibu ya, yang mau menempuh jalan yang lurus, mau ke sini kan? Nah, tapi Ibu, kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan ke sini, ya, kecuali memang dikehendaki Allah gitu. Jadi Ibu menempuh jalan ke sini itu emang kehendak Allah. Walaupun tadi ada pilihan di rumah ngaji enggak, gitu. Allah berkehendak untuk ngaji, nah Ibu nyampe juga ke sini. Paham dong, Bu ya? Nah, itulah namanya apa, Bu? Namanya takdir. Takdir itu apa sih? Ketentuan Allah. Paham tuh, Bu ya?
Jadi niat tapi nggak jadi sampai kayak saya mau niat udah niat. anak itu memang nggak dikehendaki oleh Allah. Nah sekarang gini, kalau ibu nggak dikehendaki oleh Allah kesini, ibu rugi apa untung? Gitu aja. Nah gitu. Ibu kesakit kata saya kok Iya. kaki pada bengkak, maksudnya bisa jalan bagaimana kalau berarti sama Makanya sendiri kayak ibu gitu, ya. segala sesuatu juga innamal a'malu binniyat gitu Bu ya. Jadi tergantung ada pada niatnya. Nanti Allah menghendaki. Jadinya pada kemarin saja kan besok mau ngaji nggak taunya saya sakit ini gitu itu lah kata Jadi saya, tergantung niatnya gitu ya. Nanti yang didapat sama kita apa? Ya, yang diniatkan sama kita gitu Bu ya. Gitu. Kan ibu niat. Maaf, berarti kita dikendrapin terus nih ya. Nah itu. Nah, untung apa rugi? Untung. Ya untung, bukan untung bukan hanya dapat pelajarannya aja. Ya. Jalan malah kakinya sembuh. Nah, jadi bukan untung karena dapat ilmunya aja, tapi untung pahala dari keluar dari rumah sampai ke tarim, sampai pulang lagi, Bu ya, sampai duduknya, sampai salamannya, sampai bermuajahahnya itu kan semua dapat pahala, sampai senyumnya itu harus dapat pahala. Gitu Bu ya. Nah, jadi kita mencari apa Bu? Mencari Bu ya kehendak yang dikehendaki oleh Allah. Yang dikehendaki Allah itu pastinya kebaikan. Apakah Allah menghendaki keburukan? Kan enggak. Allah itu menghendaki kebaikan. Sekarang contohnya gini Bu ya. Nah, ada orang nih ya Bu ya, maaf lah ya, orang susah lah Ibu ya. Nah terus orang susah gitu ya. Terus dia mencuri karena kesusahannya gitu ya. Dia mencuri. Nah kemudian mencurinya jalan baik apa jalan yang benar? Jalan baik apa jalan yang buruk? Jalan buruk kan? Nah, jalan buruk gitu ya. Nah, kemudian berhasil juga dia mencuri gitu. Nah, berhasil juga mencurinya perbuatan baik atau perbuatan buruk? Perbuatan buruk kan? Maksud dikendak apa ya Bu? Hah? Iya, Bu. Kenapa? Karena dia niat mau mencuri. Gitu. Nah, tapi mencurinya berhasil itu diridhoi enggak sama Allah gitu aja. Enggak kan? Enggak. Makanya kalau segala perbuatan tuh nyari redha Allah. Gitu, Bu ya. Paham tuh Bu ya? Nyari redha Allah. Jangan nyari redha manusia, Ibu. Kalau mau nyari redha manusia mah manusia kebanyakan yang tidak tidak suka gitu Bu ya. Enggak apa-apa, orang tidak suka enggak apa-apa. Yang penting Bu ya, kalau kita ngikutin orang banyak yang suka kok gitu ya, banyak yang redo gitu ya. Kita Ibu walaupun banyak yang redo mengikuti kehendak orang Bu ya, tapi kalau tidak diridhoi oleh Allah jangan diikutin gitu. Tapi Ibu walaupun umpamanya sedikit gitu Bu ya, tapi nyari yang diridhoi oleh Allah gitu Bu ya. Jadi jangan nyari ridho manusia Ibu. Kalau nyari ridho manusia mah Ibu kebanyakan manusia itu Bu? Terbalik Bu ya. Terbalik emang begitu Ibu ya. Emang begitu. Yang aja kalau ngelihat kita di YouTube Bu ya. Yang baik kadang-kadang tidak diridhoi sama manusia. Tapi kalau yang buruk banyak diridhoi sama manusia. Ibu lihat nonton gak di YouTube? Gitu kan? Giliran yang baik-baik banyak orang yang gak redo, malah di pengajian contohnya dibubarin gitu ya. Nah, tapi kalau yang buruk-buruk, ada nggak yang ngebubarin yang buruk-buruk? Nggak ada kan? Yang baik-baik kan yang dibubarin. Nah itu. Nah jadi Ibu, jadi jangan nyari redo manusia walaupun manusia itu banyak yang redo pada kita, gitu Bu ya. Tapi Ibu biarin gak diridhoi manusia, Ibu ya, kalau kita diridhoi sama Allah jalannya Bu ya. Nah itu yang kita cari. Jadi jangan nyari kuantitasnya Bu ya. Jangan nyari kuantitas. Nah tapi kita nyari kualitasnya ya. Kualitasnya banyak kalau tidak diridhoi oleh Allah rugi. Kualitasnya sedikit kalau diridhoi oleh Allah untung. Nyari apa Bu? Nyari ridha Allah kan? Iya, gitu ya. Walaupun kuantitas banyak gitu Bu ya. Nah, tapi kalau nggak diridhoi Allah untuk kamu juga. Nah, tapi kalau sedikit, kalau Allah redho, nah itu kita nyari redha Allah. Paham tuh Bu ya? Nah, jadi ini Bu ya, ayat berapa Bu? Takwir ayat 28 28 29 maaf. Baik ya.
Nah, kemudian Ibu, ada berapakah jenis tauhid itu, Bu ya? Nah, jadi tauhid itu ada berapa jenis? Ada tiga jenis, Bu ya. Itu tauhid apa? Tauhid uluhiyah ya, tauhid rububiyah. Kemudian tauhid apa lagi? Apa? Tauhid itu ada 3. Nah, jenis tauhid apa? tauhid itu uluhiyah ya. Tauhid uluhiyah. 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 Uluhiyah sama rububiyah, Bu ya. Rububiyah. Mm-mm. Uluhiyah. Uluhiyah, Neng. Iya mah apa namanya? Pesantrenan. Masa aku lupa. Uluhiyah. 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 Iya, uluhiyah. Iya. Terus apa lagi tuh? Rububiyah. 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 Iya. Rububiyah. Nah, kemudian asma wa sifat ya. Asma Wa sifat. Asma wa sifat. Enggak, yang dua tuh belum. Rububiyah. Asma Wa sifat. Sifat. Iya. sifat. Sifat asma wa sifat. Asma wa sifat. Yang tiga. Sifat. Sifat. Rububiyah yang nomor Ya, 2. rububiyah yang tiga. Yang 3 asma wa sifat. Asma. Wa Wa sifat. sifat. Ah, Rububiyah apa artinya? Udah. Baik. Udah kan? Udah. Ya. Nih kita pertama tauhid uluhiyah, Bu ya. Tauhid itu apa sih, Bu? Mengesahkan, Bu ya. Mengesahkan itu namanya tauhid, Bu ya. Kalau tidak mengesahkan itu namanya tidak tauhid, Bu ya. Ngaku sih ya, ngaku beriman kepada Allah gitu ya. Tapi tidak mengesahkan Allah, Bu ya. Banyak. Bukan banyak, banyak. Gitu, Bu ya. Sebab yang apa namanya? Yang mentauhidkan sama yang menyekutukan kayaknya juga iyalah, karena kayaknya gitu ya. Kalau kita kayaknya mungkin ya Allah alam juga, Bu ya. Yang memang yang kita lihat memang orang kita tuh masih banyak yang syirik gitu aja, Bu ya. Masih banyak menyekutukan Allah ya. Masih banyak yang menyekutukan Allah. Wasifat. Pakai T ya. Ya. Baik ya. Nah, Ibu, yaitu Bu ya, ini tauhid uluhiyah dulu, Bu ya. Itu keyakinan yang pasti, Bu ya, bahwasanya Allah ini bahwa Allah itu, Bu ya, Allah dialah yang berhak disembah semata. Jadi udah tidak ada yang perlu disembah, tidak ada yang perlu ditakuti, tidak perlu ada yang disajeni, tidak perlu ada yang ditakuti gitu, Bu ya. Keyakinan yang pasti. Iya. Bahwa Allah itu Bahwasanya, Neng. bahwasanya. Iya, kalau bahwa doang beda sama bahwasanya. Bahwasana. Bahwasanya Allah itu dialah yang berhak disembah semata. Tidak ada, Bu ya. Tidak ada nyazen, tidak ada buang-buang kembang, tidak ada takut, Bu ya. Kecuali sama Allah. Allah itu wajib Yang berhak. disembah. Iya. Allah itu dialah yang berhak disembah semata, Bu ya. Kalau semata tuh udah satu-satunya maksudnya gitu, Bu ya. Pakai semata itu maksudnya satu-satunya aja, nggak pakai yang lain-lain lagi. Ibu nggak usah ngedengerin orang apa namanya, kalau mau hajatan nggak begini nanti begini gitu, nggak usah, Bu ya. Kenapa? Kan kita udah tauhid uluhiyah. Iya. Iya. Keyakinan sendiri. Udah kita kan udah udah yakin. Bulan apa nggak boleh hajat gitu ya? Bulan Safar nggak boleh, gak ada Safar mah nyebut. Iya. Makanya nggak boleh, nggak boleh ada. Iya itu syirik, Bu ya. Nggak boleh, Bu ya. Kita nggak boleh apa namanya. Karena Ini kalau Ipul ngaji, Dia tuh pernah ikut di LDI itu, tapi di LDI itu tuh sama, Bu, tentang ketauhidannya, cuman ada perbedaan sedikit, ada perbedaannya gitu ya, tapi tentang TBC-nya sama.
kan saya juga udah ngikutin Berhak disembah. gitu ya. Jadi nggak boleh nyazen, nggak boleh bid'ah, nggak boleh kurofat, nggak boleh siriknya sama Bu ya. Tapi Sama. dia kemarin waktu hajat kan itu nanya sama ibu. Iya. Nyajen. Berarti Tapi pas nyajen itu nggak ada apa-apa kata dia, malah Iya, mulus katanya. malah mulus-mulus gitu ya. Ya karena dia tepat percaya 100%, makanya Bu Allah di ini ya Bu, di Iya. gitu. Pasti berhak. Iya. Udah Ibu. Iya. Jadi siapa Bu yang berhak disembah? Allah semata Bu ya. Tidak ada lagi. Baik. Tidak ada sekutu baginya. Sekutu itu apa sih Bu? Yang dituakan. Yang Iya. diduakan. Temen. Iya. Baginya. Sekutu itu CS Bu ya. Iya, kayak kalau negara-negara tuh kan negara ini negara ini bersekutu dengan ini, negara ini bersekutu dengan negara ini gitu. Itu namanya bersekutu. Allah nggak boleh disekutukan, Bu ya. Allah tidak boleh disekutukan. Bersekutu kekuburan. Tidak ada bersekutu baginya. baginya gitu ya. Iya. Nyanya Allah ya, nyanya harus huruf besar Bu ya, karena nyanya Allah Bu ya. Baik. Tauhid ini Bu ya termasuk jenis yaitu mentauhidkan Allah dengan perbuatan hambanya gitu Bu ya. Tauhid ini Tauhid ini Termasuk jenis termasuk mentauhidkan Allah termasuk jenis mentauhidkan Allah dengan perbuatan hambanya. Dengan perbuatan hambanya gitu Bu ya. Nah, jadi perbuatan hambanya itu hanya Allah semata yang ditakutin, yang disembah Bu ya. Nah, hanya Allah semata gitu ya. hambanya. perbuatan hambanya ya. Iya. Nyanya Allah ya. Paham di sini Ibu? Insya Allah. Ya. Nah, jadi kita menyembah hanya kepada Allah ya, tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun, dengan seekor lalat pun ya. Kan udah diceritakan Bu ya, ada seorang mau lewat kemudian minta untuk berkorban. Nah, kemudian dia pikir mau korban lalat lah yang paling ringan. Iya. Walaupun korban lalat ya tetap aja namanya korban, itu tetap aja mensekutukan Allah walaupun hanya dengan seekor lalat itu tidak boleh Bu ya. Hambanya. Benar. Paham Bu ya? Tidak boleh menyekutukan Allah walaupun hanya dengan seekor lalat Bu ya, dengan sesajen, dengan kembang ditabur-taburin, dengan macam-macam lah siapa? Apalagi contohnya? Klason. Apa? Klason. Klakson. Iya, klakson kalau umpamanya melaksin orang nggak apa-apa. Tapi kalau klakson dibunyiin takut karena di situ ada setan, itu yang syirik juga, gitu Bu ya. Nah, gimana jalan keluarnya? Kan kita udah diajarin tidak boleh tidak boleh berlindung kepada setan kan? Nah, dengan bacaan apa? Ya paling mudah yaitu ta'awud. Itu paling mudah, paling umum dan mudah Bu ya. Nah gitu. Kalau takut setan, Ibu bacanya apa? Jangan apa? Jangan ngebunyiin klakson. Jangan numpang-numpang juga, jangan buang rokok, puntung rokok juga, jangan buang uang receh juga. Itu syirik Bu ya. Tibang juga duit 500 perak bikin selamat, kan gitu kan? Kan gitu kan tujuannya. Dia ngelemparin duit 500 perak untuk selamat. Masya Allah. Sirik itu dengan 500 Apa kekuatannya kembang ya? Ya gitu. Gitu. Dengan puntung rokok. 10 Bu, maaf. Lewat 10. Iya. Ayo udah dulu Bu ya. Enak ya, enaknya kayak Takut bentar lagi asal. Iya benar asal. Jadi kita masih ada ibadah yang penting yaitu salat asar. Ingat Ibu, salat asar tidak boleh ditunda ya. Ibu datang dari sini nggak usah leha-leha lagi, leha-leha nanti malah males. Langsung dulu Bu ya, langsung dulu.
kalau ibu masih nunggu azan, ya udah ibu masih bisa sholat wudhu gitu. Masih ada. Saya tadi ini Bu. Ya, udah pada pulang Jumatan nih jam berapa? Ya udah, kita tutup dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan semuanya. Semoga manfaat tuh ya.